Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Di sini saya, Okta Aman, perwakilan dari kelompok 6, akan memoderasi seminar pagi hari ini. Bersama rekan saya yaitu Erlinda Ado, Kevin, dan Shayana Dev. Langsung saja mari kita buka. Ini sebenarnya tentang kompetensi kawan dan implementasi observasi konservasi digital. Jadi langsung saja, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan profesi. Pengaruh ini bisa berdampak positif dan negatif pada suatu negara. Adanya perubahan sistem pada instansi maupun lembaga pendidikan, tidak terkecuali perpustakaan. Komputer menjadi satu alat yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai jaringan komunikasi teknologi. Perkembangan perpustakaan yang mengarah ke perpustakaan digital tentunya membawa dampak yang sangat besar dalam hal pelayanannya, di mana pustakawan harus dapat melayani pustaka seperti permintaan akses agar lebih ke informasi. Tentunya untuk memenuhi hal tersebut, seorang pustakawan harus bisa beradaptasi dengan pengembangan teknologi informasi. Di sini akan memberikan paparan untuk memberi gambaran atau tambahan pengetahuan pustakawan agar mempersiapkan diri sebagai era perpustakaan digital. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka harus mengetahui kompetensi apa saja yang harus dipunyai pustakawan dalam membangun dan memberi layanannya di perpustakaan digital. Selanjutnya, materi tentang kompetensi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erlinda. Silakan Erlinda. Oke, saya akan menjelaskan kompetensi. Kompetensi adalah seseorang yang menguasai pekerjaannya, memiliki motivasi, mempunyai kemampuan, memiliki keterampilan, serta secara konsisten menjalankan tanggung jawab dengan standar yang ditetapkan. Dikutip Nanan Kasana 2008. Yang menurut Nanan Kasana, ciri-ciri kompetensi ada dua jenis, yaitu kompetensi profesional, yaitu yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua, kompetisi individu yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan berikut perilaku dan nilai yang memiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, yang selalu meningkatkan pengetahuan dan memperlihatkan nilai lebihnya serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya. Kompetensi profesional merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh pustakawan dan pengembangan suatu perpustakaan digital, keterampilannya dalam bidang teknologi informasi harus bisa bersaing dengan kompetensi yang lain melalui komitmen belajar dan pengembangan pendidikan berkelanjutan. Sedangkan kompetensi individu yaitu seorang pustakawan harus mempunyai sifat positif, fleksibel dalam menerima setiap perubahan, dan mampu menjadi partner yang baik dalam setiap proses aktivitas. Selanjutnya, udah. Baik, seri selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiana Devi. Makasih Tiana. Jadi di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang skill pustakawan digital. Untuk mengelola perpustakaan digital, seorang pustakawan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan digital. Di antaranya adalah kemampuan internet. Menurut Daryanto, internet merupakan kumpulan yang luas dari suatu jaringan komputer besar dan kecil yang saling berhubungan menggunakan jaringan atau telekomunikasi yang ada di seluruh dunia. Ada beberapa fasilitas yang ada pada internet. Yang pertama yaitu ada surat elektronik atau email. Layanan ini dapat paling banyak digunakan untuk apa saja, sebagaimana orang menggunakan telepon atau berkirim surat. Selanjutnya ada World Wide Web atau WWW, web yang menghubungkan teks
gambar-gambar suara, dan bahkan animasi, serta memungkinkan kita berpindah-pindah dengan hanya mengeklik mouse. Site-site web yang baru bertumbuh lebih cepat dan site-site yang baru bermunculan setiap menit. Selanjutnya ada pemanggilan informasi. Kebanyakan komputer mempunyai file-file informasi yang bebas untuk dibicarakan. File-file tersebut berasal dari US Supreme Court dan katalog-katalog kartu perpustakaan hingga teks buku-buku kuno, gambar-gambar dari berbagai perangkat lunak yang sangat hebat. Selanjutnya ada bulletin board. Sebuah sistem yang dinamai Usenet adalah sebuah bulletin board yang hebat yang terdistribusi dan online yang memiliki sekitar 700 juta karakter pesan dan lebih dari 12.000 kelompok dengan topik yang berbeda-beda yang selalu mengalir setiap hari. Selanjutnya ada games dan gosip. Fasilitas game tersedia adalah MUD atau Multi-Use Dungeon. Internet Relations atau IRC adalah saluran di mana kita dapat melangsungkan percakapan dengan para pemakai lain di berbagai tempat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu preservasi dan konservasi digital. Preservasi memiliki arti kegiatan untuk melestarikan bahan perpustakaan yang mencakup semua pertimbangan manajerial. Sementara konservasi sendiri artinya pengawetan yang mencakup kebijakan pemeliharaan sebagai upaya pencegahan untuk melindungi bahan perpustakaan dari kerusakan. Sekian untuk Baik, paparan next skill yaitu ada contoh implementasi preservasi digital akan dijelaskan oleh Kevin. Silakan Kevin. Kevin, apakah bisa dengar suara saya? Oke, yang berikutnya adalah contoh implementasi preservasi digital. Pustakawan digital adalah spesialis informasi profesional yang harus bisa mengelola perpustakaan digital, serta mengkombinasikannya secara profesional untuk perencanaan data, penggalian pengetahuan, layanan rujukan digital, layanan informasi digital, representasi informasi, ekstraksi, distribusi informasi, serta akses dan penelusuran multimedia. Pustakawan harus memiliki pengetahuan tentang prinsip pelestarian, penyimpanan koleksi, dan cara menangani koleksi. Selain itu, membutuhkan sikap sadar untuk senantiasa melestarikan keterampilan untuk melakukan kegiatan pelestarian, termasuk juga pemahaman terhadap tugas serta tanggung jawab, dan ketertarikan menekuni bidang pelestarian bahan pustaka. Hasil survei pernah dilakukan oleh Cloud dan Ebdon di Perpustakaan Nasional, Universitas, maupun di Lembaga Peninggalan Arsip dan Budaya lainnya. Mereka menemukan bahwa kriteria dokumen yang paling lazim untuk dilakukan proses digitalisasi dan preservasi adalah dimulai dari yang memiliki 1. Nilai historis dan budaya, 2. Meningkatkan akses, 3. Kepentingan akademis, 4. Hanya untuk mengurangi kerusakan, dan yang kelima upaya pelestarian. Selanjutnya, untuk mencegah kerusakan bahan perpustakaan, maka langkah awal adalah menghindari penyimpanan koleksi di ruang bawah tanah yang merupakan bagian dari bangunan gedung atau basement. Langkah selanjutnya adalah dengan melengkapi setiap ruangan dengan detektor asap dan panas, serta menyediakan alat pemadam kebakaran portable maupun pipa penyiram air atau sprinkle. Selain itu, perlu juga melakukan pelatihan tanggap darurat yang melibatkan unsur pimpinan, staf,
dan semua pegawai perpustakaan dalam hal keselamatan kerja dan lingkungan hidup dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Selanjutnya, hal utama yang dilakukan dalam upaya melestarikan bahan pustaka adalah merancang prosedur kerja terlebih dahulu. Hal ini sangat penting sebagai tahapan dasar yang fundamental sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lainnya yang dianggap kompeten dalam pelestarian bahan pustaka. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan metode penyimpanan yang seefektif mungkin serta memantau dan mendata hasil koleksi yang diselamatkan. Baik, jadi seperti itu. Dari kayak tadi udah slide yang terakhir. Ini merupakan akhir sharing sesi kali ini. Jadi sebenarnya yang bisa dapat yaitu peran pustakawan dalam bantu pemakai melakukan penulisan setepat dan tepat. Dan ini disebabkan banyaknya informasi yang tersebar di internet yang bisa saja merupakan informasi sampah. Kemudian sistem informasi efektif harus mampu memberikan pengguna informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Informasi ini disimpan dalam file komputer. Jika file teratur dan terpelihara benar, pengguna bisa mudah mengakses dan mengambil informasi yang dibutuhkan. File yang teratur dengan cara cermat memudahkan pengguna dan mendapatkan data untuk mengambil keputusan bisnis. Sedangkan file yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan kekacauan dalam prosesan informasi, mengeluarkan biaya, kinerja yang buruk, dan hanya sedikit fleksibilitas. Kemudian dari uraian ini dijelaskan bahwa pustakawan memegang peranan penting dalam menyajikan informasi yang dilakukan oleh pemakai perpustakaan digital. Perpustakaan perlu melakukan pelestarian bahan perpustakaan, tentunya jelas karena untuk melestarikan bentuk fisik dari setiap bahan perpustakaan maupun untuk menyelamatkan nilai keuangan informasinya. Bahkan perpustakaan memiliki informasi yang ternilai harganya hingga membutuhkan pemeliharaan. Upaya pelestarian dilakukan secara fisik bisa membuat buku menjadi awet dan terawat dengan baik. Pelestarian informasi bisa melalui alih media, untuk mikro dan digital. Kegiatan yang dilakukan yaitu preservasi, konservasi maupun restorasi. Untuk memulihkannya, maka pimpinan perpustakaan harus membuat kebijakan tertulis terkait dengan pelestarian bahan perpustakaan. Jadi sekian sharing dari dua kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada masuk juga bisa di drop di kolom komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.